Cacingan adalah salah satu penyakit yang sering kali menjangkiti anak-anak. Cacingan pada anak bisa terjadi karena beberapa sebab. Yuk, kenali berbagai penyebab cacingan pada anak yang mungkin saja tidak disadari orang tua. Dengarkan penjelasan Dr. Gamarida Makfira berikut ini. Apa pengertian cacingan, Dok? Cacingan adalah kondisi di mana parasit cacing masuk ke dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Apa penyebab cacingan? Cacingan disebabkan oleh parasit cacing yang masuk ke dalam tubuh. Ada berbagai jenis cacing yang bisa menyebabkan penyakit cacingan. Mulai dari cacing pita, cacing tambang, cacing gelang, cacing kremi. Cacing-cacing tersebut bisa masuk menembus melalui kulit atau masuk ke dalam pencernaan. Biasanya pada anak yang hygiene-nya tidak baik atau yang tidak rajin mencuci tangan, memungkinkan untuk cacing tersebut masuk dengan mudah ke dalam tubuh. Apa saja faktor resiko cacingan? Ada beberapa faktor resiko cacingan terjadi. Yang pertama, pada kondisi lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik. Yang kedua, anak-anak ataupun dewasa yang kurang menjaga kebersihan diri, seperti tidak rajin mencuci tangan atau makan makanan yang tidak matang. Kemudian bisa juga karena tidak menggunakan alas kaki. Bagaimana gejala cacingan? Untuk tanda dan gejala cacingan, berdasarkan jenis cacing apa yang masuk ke dalam tubuh. Mulai dari kulit, bisa timbul rash, kemerahan, gatal, atau mungkin bisa timbul bentuk cacing itu sendiri karena cacing masuk ke dalam lapisan di bawah kulit. Kemudian bisa juga gatal di area anus. Pada cacing kremi, biasanya gatal cenderung pada malam hari. Bisa juga masalah di pencernaan, mulai dari mual, muntah, perut kembung, dan pada jangka panjang, cacing yang menyerang di area pencernaan akan menghambat penyerapan dari nutrisi, sehingga akan terjadi juga gangguan pertumbuhan pada anak. Ada juga cacing yang bisa menyerang persendian dan otot sehingga terasa nyeri pada otot dan sendi-sendi. Kemudian pada filariasis bisa menyebabkan sumbatan pada cairan limfa di seluruh tubuh, bisa menyebabkan gambaran seperti kaki gajah karena kaki membengkak dan membesar. Bagaimana diagnosis dari cacingan? Diagnosa cacingan, pertama kita perlu menganamnesa tanda dan gejala apa yang timbul, karena itu berkaitan dengan jenis cacing apa yang memungkinkan menginfeksi tubuh seseorang. Bisa juga dilakukan swab. Swab itu dilakukan bisa di area anus atau di area kulit. Kemudian pemeriksaan darah juga mungkin dilakukan untuk mengetahui marker-marker pada infeksi parasit. Bagaimana pengobatan cacingan? Pengobatan cacingan tentunya digunakan obat antiparasit atau anti cacing. Biasanya yang kita gunakan adalah albendazole atau mebendazole. Tapi tentunya harus dengan resep dan dosis yang disarankan oleh dokter. Bagaimana pencegahan cacingan? Bagaimana cara untuk mencegah cacingan? Pertama, mencegah cacingan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan. Kebersihan tangan perlu diperhatikan sebelum makan, setelah makan, sebelum mengolah makanan, dan setelah dari kamar mandi. Tentunya harus dibersihkan dengan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, konsumsi makanan-makanan yang bersih, dicuci terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk dimasak sampai dengan matang. Begitupun dengan air minum, harus mengkonsumsi minuman yang sudah dimasak terlebih dahulu atau minuman kemasan. Lalu jangan lupa untuk konsumsi obat cacing minimal 6 bulan sekali, terutama pada anak dengan usia di bawah 12 tahun. Jangan lupa selalu menggunakan alas kaki dimanapun berada, dan jaga kebersihan lingkungan juga. Jika memelihara hewan di rumah, rutin membersihkan kotoran hewan, karena kotoran hewan juga bisa mengandung cacing. Sekian pembahasan mengenai kecacingan, saya Dr. Gama, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.